Ya, kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan ya hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara rukun puasa adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ya, karena kita ketahui bahwa rukun puasa yang pertama adalah niat. Ya, kemudian yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, maka setiap orang yang wajib atasnya berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, ya, ia penting untuk mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, karena jangan sampai di saat dia berpuasa, dia melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu tidak banyak, hanya ada 9. Ya, hanya ada 9. Ya, yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam salah satu 5 rongga atau 5 lubang yang ada pada tubuh kita. Ya, jadi ada 5 lubang yang ada pada tubuh kita. Apabila kita memasukkan sesuatu ke dalamnya dengan sengaja dalam keadaan kita sadar bahwa kita sedang berpuasa, maka itu akan membatalkan puasa kita. Ya, apakah 5 lubang itu? Yang pertama adalah lubang mulut. Kita sebutkan dulu matanya ya, nanti ada penjelasannya. Ya, kemudian yang kedua lubang hidung, yang ketiga adalah lubang telinga, ya, yang keempat mohon maaf lubang buang air besar, dan yang kelima adalah lubang depan atau lubang buang air kecil. Ya, yang apabila kita memasukkan sesuatu ke dalamnya dengan sengaja dalam keadaan kita sadar bahwa kita sedang berpuasa, maka itu dapat membatalkan puasa. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang lubang mulut. Ya, jadi untuk mulut yang membatalkan puasa, yaitu saat kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dan menelannya dengan sengaja saat kita sadar bahwa kita sedang berpuasa. Ya, jadi yang menjadikannya batal itu adalah menelan dengan sengaja dalam keadaan kita sadar bahwa kita sedang berpuasa. Ya, maka dari itu, jika ada orang yang memasukkan sesuatu, semisal permen atau es krim misalnya ke dalam mulutnya, ya, atau seorang ibu rumah tangga, ya, misalnya mencicipi rasa makanannya pada saat menjelang waktu berbuka puasa, maka itu tidak membatalkan puasanya asalkan tidak ditelannya. Ya, jadi yang membatalkan puasa itu adalah menelan. Ya, kalau tidak ditelan ya maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, seperti yang dicontohkan tadi, ya, seseorang ingin mencicipi rasa makanannya, ya, menjelang berbuka puasa, maka ia diperkenankan untuk mencicipinya, akan tetapi dengan catatan ya tidak menelannya, dan setelah itu ya dia berkumur-kumur dengan menggunakan air suci yang mensucikan. Ya, kemudian ada pertanyaan, ketika kita berpuasa bolehkah kita bersikat gigi? Ya, maka kita kembali tadi, asalkan tidak ditelan. Ya, kalau ditelan sikat giginya, ditelan odolnya, ya itu membatalkan puasa jika itu dilakukan ya dengan sengaja dalam keadaan kita sadar bahwa kita sedang berpuasa. Ya, kemudian ada catatan masalah ludah. Ya, ini sering juga timbul pertanyaan ya setelah mengikuti ya, kajian fikih puasa praktis, ya timbul pertanyaan, apakah seseorang yang berpuasa lalu kemudian menelan ludah itu membatalkan puasa atau tidak? Ya, maka untuk menelan ludah ini dijelaskan di dalam buku fikih praktis ya, di dalam fikih praktis oleh guru kita Buya Yahya, bahwa menelan ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan memenuhi 3 syarat. Ya, apa itu? Syarat yang pertama, yang ditelannya itu adalah ludahnya sendiri. Ya, kalau ludahnya orang lain, ya itu batal. Ya, mungkin ada bertanya, oh kok memang kita mau menelan ludah orang lain ya? Maka guru kita mencontohkan, ya mungkin di siang hari Ramadan, mohon maaf ada sepasang suami istri yang berciuman. Ya, berciuman itu tidak membatalkan puasa. Ya, lalu kemudian ludah keduanya tertukar. Ludahnya istri masuk ke mulut suami, ludahnya suami masuk ke mulut istri. Ya, jika masing-masing dari dua pasangan tadi menelan ludah pasangannya, maka di saat dia sedang berpuasa, maka batallah puasanya. Karena kenapa? Yang ditelan itu bukan ludahnya sendiri. Ya, kemudian yang kedua, ludah belum bercampur dengan sesuatu. Ya, syarat yang kedua, ludah belum bercampur dengan sesuatu. Ya, sesuatu itu apa? Ya, termasuk permen misalnya.
ya, atau ya makanan yang dicicipi tadi. Ya, itu kalau dia mencicipi makanannya lalu kemudian belum berkumur-kumur, mensucikan mulutnya dengan air suci, mensucikan, lalu kemudian dia menelan ludahnya yang bercampur dengan sisa makanan tadi, maka itu dapat membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena yang ditelan itu bukan lagi ludah yang murni, akan tetapi ludahnya sudah bercampur dengan sesuatu. Ya, kemudian syarat yang ketiga menelan ludah tidak membatalkan puasa adalah ludah itu masih berada di tempatnya atau masih berada di dalam mulut. Ya, kalau sudah dikeluarkan, ya misalnya mungkin ada orang, ya, ini contoh saja, ada orang yang iseng-iseng, ya, yang mengumpulkan ludahnya mulai daripada pagi sampai siang hari, ya, lalu kemudian terkumpul setengah gelas, lalu kemudian dia meminumnya saat jam 12 siang misalnya, maka meskipun itu ludahnya sendiri, meskipun belum bercampur dengan sesuatu, akan tetapi karena sudah keluar dari tempatnya, yaitu sudah keluar dari mulut, maka dalam hal ini jika ditelan dapat membatalkan puasa. Ya, jadi untuk menelan ludah ini, ya, tidak membatalkan puasa asalkan memenuhi 3 syarat. Pertama, ludah sendiri. Ya, kemudian yang kedua adalah ludahnya belum bercampur dengan sesuatu, dan yang ketiga adalah ludah itu masih berada di tempatnya, yaitu masih berada di dalam mulut. Ya, jika 3 syarat itu terpenuhi, maka menelan ludah tidak membatalkan puasa, yaitu mengenai masalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut. Nah, jadi batasan yang membatalkan itu adalah menelan dengan sengaja, ya, dalam keadaan sadar bahwa dia sedang berpuasa. Ya, kemudian yang kedua tadi adalah lubang telinga. Ya, adapun batasan yang membatalkan puasa jika dimasukkan sesuatu ke dalam telinga, yaitu apabila memasukkan sesuatu ke dalam telinga, ya, melewati batasan yang bisa dijangkau oleh jari kelingking kita. Ya, selama belum melewati batas yang bisa dijangkau oleh jari kelingking kita, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, akan tetapi kalau kita misalnya punya kuku panjang atau kita menggunakan tusuk telinga, ya, kita masukkan ke dalam telinga kita, ya, maka itu dapat membatalkan puasa. Ya, dan ada pendapat yang berbeda dari itu, ya, yaitu pendapat yang diambil oleh Al-Imam Malik dan Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i, bahwa memasukkan sesuatu ke dalam telinga tidak membatalkan puasa. Ya, akan tetapi, ya, di sini dijelaskan oleh guru kita Buya Yahya, ya, lebih baik dan lebih aman jika kita tetap mengikuti pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga melewati batas yang bisa dijangkau oleh jari kelingking kita itu adalah membatalkan puasa. Ya, kemudian yang ketiga, ya, lubang hidung. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung itu membatalkan puasa. Adapun batasan dalam hidung adalah bagian yang jika kita memasukkan air ke dalamnya akan terasa panas, ya, yaitu bagian hidung, ya, lubang hidung bagian atas. Ya, kalau hanya sekadar membersihkan hidung kita, ya, dengan menggunakan jemari kita, ya, tanpa memasukkannya sampai ke sini, ya, ke lubang hidung bagian atas itu, yang apabila kemasukan air terasa panas, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, ini kabar gembira bagi orang yang suka ngupil di siang hari bulan suci Ramadan. Ya, asalkan tidak dimasukkan tangannya sampai di lubang hidung bagian atas ini, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, maka ini juga ketika kita berpuasa, saat kita berwudu, ya, cukup kita bersihkan lubang hidung bagian luar tanpa harus memasukkannya sampai ke lubang hidung bagian atas, sebagaimana ketika kita istinsyak di luar bulan suci Ramadan atau di saat kita tidak berpuasa. Ya, kemudian yang keempat, lubang buang air kecil. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan adalah membatalkan puasa, walaupun itu adalah sesuatu yang darurat, ya, seperti memasukkan obat pencegah keputihan ke dalam lubang kemaluan bagi wanita, ya, itu membatalkan puasa. Ya, atau memasukkan selang untuk mengeluarkan cairan dari dalam bagi orang yang sakit, ya, termasuk apa itu contohnya kateter, ya, ada orang yang di saat dia berpuasa tiba-tiba air kencingnya tidak bisa keluar, dibawa ke rumah sakit,
ya oleh perawat, oleh dokter, dimasukkan selang ke dalam ya lubang kemaluannya, selang kateter untuk mengeluarkan air kencingnya. Maka itu jika dilakukan saat orang tersebut sedang berpuasa, meskipun itu darurat, itu membatalkan puasa. Ya, termasuk juga jemari bagi seorang wanita adalah memasukkan jemari bagi seorang wanita ke dalam lubang depannya, ya lubang kemaluannya, itu membatalkan puasa. Maka ini peringatan bagi perempuan, ya mohon maaf ketika membersihkan wilayah tersebut setelah buang air kecil, ya maka cukup membersihkannya dengan jari jemari tanpa harus membelokkan jari jemarinya ke dalam. Karena kenapa? Itu dapat membatalkan puasa. Ya, maka ini kita harus ya berhati-hati membersihkan ya saat kita beristinja setelah buang air kecil. Ya, kemudian yang kelima adalah lubang buang air besar. Yaitu sama tadi dengan lubang buang air kecil. Ya, kita tidak diperkenankan memasukkan sesuatu ya ke dalam lubang buang air besar kita saat kita sedang berpuasa. Ya, karena ada juga yang sebahagian yang orang yang mengajarkan katanya ketika kita beristinja setelah buang air besar kita memasukkan jemari kita ya, sampai di sini. Ya, ternyata setelah dijelaskan oleh guru-guru kita yang ahli di dalam fikih bahwa ternyata hal itu tidak dianjurkan atau tidak diperkenankan. Bahkan jika dilakukan saat kita sedang berpuasa, itu dapat membatalkan puasa kita. Ya, itu yang pertama, yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang ada pada tubuh kita dengan penjelasannya tadi. Yang pertama lubang mulut, ya, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, dan lubang buang air besar. Ya, kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa, seperti misalnya dengan sengaja mencari bau yang busuk lalu menciumnya hingga menyebabkan dirinya muntah. Ya, atau dia sengaja memasukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya sampai batasan yang bisa membuatnya muntah. Ya, maka jika dilakukan dengan sengaja saat dia berpuasa, maka itu membatalkan puasa. Ya, kemudian ada catatan di sini, ya tidak boleh menelan ludah yang ada di mulut ya sehabis muntah sebelum mensucikan mulut kita terlebih dahulu dengan cara berkumur-kumur dengan suci dengan air yang suci mensucikan. Jadi bagi orang yang berpuasa kemudian ia muntahnya dengan tidak sengaja ya karena kalau muntahnya dengan sengaja ya itu tadi batal puasanya. Ya, misalnya ada orang yang berpuasa di tengah-tengah berpuasa dia muntah ya tanpa sengaja. Ya, maka bagi orang tersebut tidak boleh menelan ludahnya sebelum ia mensucikannya atau berkumur-kumur dengan menggunakan air yang suci dengan mensucikan. Karena apabila dia menelan ludahnya saat bercampur dengan muntah, ya maka itu tadi batal puasanya. Karena kenapa? Yang ditelannya itu bukan ludah yang murni lagi, akan tetapi sudah bercampur dengan sesuatu, ya dalam hal ini najis daripada sisa muntahannya. Ya, begitu juga jika seseorang tahu kalau biasanya setiap menggosok gigi akan muntah, maka hukum menggosok gigi yang semula tidak haram baginya akan menjadi haram di saat dia berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Ya, jika dia menggosok gigi dan ternyata benar-benar muntah, maka puasanya menjadi batal. Ya, karena sudah dia tahu bahwa kebiasaannya itu setiap gosok gigi itu ada orang memang kebiasaannya setiap gosok gigi itu pas muntah. Ya, maka jika itu dilakukan di dalam bulan suci Ramadan saat dia sedang berpuasa, ya maka itu dapat membatalkan puasanya. Ya, dia dilarang ya untuk ya bersikat gigi orang yang seperti itu. Ya, meskipun asalnya bersikat gigi di saat berpuasa itu boleh-boleh saja, akan tetapi karena dia mempunyai kebiasaan saat bersikat gigi akan muntah, ya maka hal itu dilarang saat dia sedang berpuasa. Ya, jika dia melakukannya dan betul-betul muntah, maka dia masuk kategori muntah dengan sengaja. Ya, kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan puasa adalah al-jima, melakukan ya hubungan intim suami istri atau bersetubuh. Ya, melakukan hubungan intim suami istri itu membatalkan puasa. Ya, dan yang dimaksud bersenggama ini yang membatalkan puasa, ya mohon maaf jika seorang laki-laki atau seorang suami telah memasukkan semua bagian kepala kemaluannya di dalam kemaluan sang istri dengan sengaja dan sadar bahwa dirinya sedang berpuasa.
Ya. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa adalah keluarnya air mani dengan sengaja. Ya, jadi mengeluarkan air mani dengan sengaja, ya itu membatalkan puasa. Ya kalau tidak disengaja ya tidak. Ya, seperti misalnya ada orang yang tidur di siang hari Ramadan, ya tiba-tiba di dalam tidurnya itu dia bermimpi, ya atau yang biasa kita kenal dengan istilah mimpi basah. Ya, sehingga setelah bangun dia mendapati ya ada yang basah, ternyata ya yang keluar itu adalah air maninya. Ya, karena itu dilakukan tanpa sengaja, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ya adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, kemudian yang kelima yang menyebabkan batal puasa adalah hilangnya akal. Ya, hilang akal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hilang akal dengan sebab gila. Yang kedua, hilang akal dengan sebab pingsan. Dan yang ketiga, hilang akal dengan sebab tidur. Ya, untuk yang pertama, yaitu gila. Ya, gila itu walaupun sebentar, jika terjadi saat kita berpuasa, walaupun sebentar itu membatalkan puasa. Nah, itu untuk masalah gila. Ya, kalau misalnya ada orang yang berpuasa tiba-tiba gilanya kambuh, ya maka walaupun sebentar itu membatalkan puasanya. Ya, kemudian yang kedua, mabuk atau pingsan. Ya, adapun bagi orang yang pingsan, selama pingsannya itu tidak terjadi seharian penuh, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa itu jika pingsannya terjadi seharian penuh. Mulai daripada terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh dia pingsan, sampai masuknya waktu maghrib dia pingsan, tidak pernah sadar, itu membatalkan puasa. Ya, akan tetapi jika dia pernah sempat sadar walaupun hanya sebentar, ya maka puasanya tidak batal. Contoh, ada orang yang setelah makan sahur tiba-tiba dia pingsan. Ya, nanti dia sadar setelah jam 12 siang. Jam 12 siang dia sadar, dia lihat jam menunjukkan jam 1 siang. Kaget dia, akhirnya pingsan kembali. Ya, nanti sadarnya setelah masuknya waktu Isya. Ya, karena pada hari itu dia sempat sadar, walaupun hanya sebentar dari pingsannya dia sempat sadar, maka ya itu tidak membatalkan puasa. Ya, puasanya pada hari itu dianggap sah. Ya, kemudian yang ketiga, hilangnya akal itu dengan sebab tidur. Kalau tidur, walaupun terjadi seharian penuh, itu tidak membatalkan puasa. Ada orang yang setelah makan sahur sebelum subuh tidur, nah, bangun setelah adzan maghrib. Ya, maka meskipun tidurnya itu terjadi seharian penuh, ya itu tidak membatalkan puasa. Ya, puasanya tetap sah. Ya, lalu bagaimana dengan sholatnya? Ya, itu masalah lain. Ya, dia kan tetapi di dalam masalah pembahasan puasa, ya tidak batal puasanya meskipun tidurnya terjadi seharian penuh. Ya, kemudian selanjutnya yang dapat membatalkan puasa adalah haid. Ya, seorang wanita yang sedang berpuasa tiba-tiba kedatangan darah haid. Ya, walaupun sedikit lagi masuknya waktu berbuka puasa, mungkin sekitar 5 menit lagi orang akan berbuka puasa, tiba-tiba datang tamu. Ya, datang darah haid. Maka pada saat itu batallah puasanya. Dia harus mengqadhanya di luar bulan suci Ramadan nanti. Ya, kemudian yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah melahirkan. Ya, mungkin ada orang yang hamil tapi dia tetap ingin berpuasa. Ya, di tengah-tengah berpuasa tiba-tiba dia melahirkan. Ya, maka ya, dengan melahirkan, apakah yang dilahirkan itu adalah bayi yang sudah utuh atau bakal bayi atau yang biasa kita kenal dengan istilah keguguran, jika itu terjadi saat dia berpuasa, maka batallah puasanya. Ya, kemudian yang ke-8 yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah nifas. Ya, misalnya seseorang melahirkan, ya ternyata setelah melahirkan itu tidak langsung keluar darah nifas. Ya, karena ia mengira tidak ada darah nifas, akhirnya ya dia iseng-iseng berpuasa pada esok harinya. Ya, dan ternyata di saat dia sedang berpuasa darah nifasnya datang. Maka saat datangnya darah nifas itu atau keluarnya darah nifas itu, ya maka batallah puasa orang tersebut. Kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa adalah keluar dari agama Islam atau yang biasa kita kenal dengan istilah murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, jadi itulah 9 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama tadi, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang ada tubuh kita dengan penjelasannya tadi.
Ya, yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersetubuh atau melakukan hubungan intim suami istri. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Yang kelima, hilangnya akal, ya, dengan rinciannya tadi. Yang keenam adalah keluarnya darah haid. Yang ketujuh adalah melahirkan. Dan yang kesembilan adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Ya, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada teman-teman yang pemula. Ya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi admin di 0823 4683 0141. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.